Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Hanifah dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan nomor NIM 303200035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam psikologi Islam. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia itu dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan memiliki keterikatan. Artinya bahwa setiap perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan emosional, perkembangan sosial itu tidak dapat dipisahkan karena itu memiliki hubungan yang sangat erat. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang progresif dan kontinu yang dimiliki oleh individu mulai dari dia lahir sampai dengan meninggal. Ada juga yang berpendapat bahwa perkembangan itu adalah suatu perubahan individu dan kelompok menuju suatu tingkat kedewasaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik pertumbuhan manusia. Pertumbuhan itu sendiri memiliki kata asal tumbuh yang berarti timbul atau hidup dan bertambah besar. Perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan secara kuantitatif itu sendiri dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Selanjutnya yaitu karakteristik pertumbuhan pada manusia. Karakteristik pertumbuhan yaitu adanya perubahan kuantitas pada diri individu yang meliputi jumlah, bentuk, luas, tinggi, berat pada seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pertumbuhan manusia. Yang pertama, tahapan sebelum lahir atau dapat disebut juga dengan tahap prenatal. Nah, pada saat ini manusia itu dimulai pada saat di dalam kandungan yang awalnya itu berbentuk embrio dan lama-kelamaan akan menjadi seorang calon bayi yang memiliki otak, yang memiliki mata, hidung, dan anggota tubuh lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu masa pertumbuhan bayi yang dimulai dari saat manusia itu lahir sampai dengan 18 atau 24 bulan. Pada tahap ini, manusia itu mengalami perubahan yang sangat pesat. Pertumbuhan selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan masa kanak-kanak awal yang diawali dengan berakhirnya masa pertumbuhan bayi yaitu 5-6 tahun dan pada masa ini sering juga disebut dengan masa sekolah. Tahap selanjutnya yaitu tahap remaja. Pada tahap ini manusia itu meranjak pada usia dewasa awal atau kira-kira itu 10 atau 12 tahun sampai dengan 18 atau 22 tahun. Nah, pada tahap ini biasanya manusia itu akan mengalami masa pubertas dan mengalami perubahan di dalam bentuk fisik pertumbuhannya. Tahapan selanjutnya yaitu masa dewasa awal. Pada masa ini diawali dari umur usia 18 sampai dengan 40 tahun. Pada tahap ini biasanya manusia itu tidak hanya bertambah dari segi umurnya, namun dalam segi pemikirannya juga bertambah. Contohnya seperti lebih memikirkan soal masa depan, soal pasangannya, pekerjaannya, keluarga, dan lain sebagainya. Berakhirnya pada tahap dewasa awal, lanjut ke dewasa tengah. Pada tahap ini manusia biasanya itu berusia 40 sampai dengan 60 tahun. Pada fase ini awal manusia menua, lebih fokus kepada keluarganya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir yaitu masa dewasa akhir. Pada masa ini biasanya manusia itu berusia 60 tahun sampai dengan manusia itu meninggal. Pada tahap ini biasanya manusia itu mengalami banyak perubahan seperti rambutnya itu mulai memutih,
timbulnya kerut-kerut di wajah dan bagian tubuh lainnya, serta tanda-tanda lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.